Selamat datang di channel Arif Arsya, sebuah ruang refleksi dan kajian mendalam yang mengajak kita untuk tidak hanya menjalani hidup secara biasa, tetapi juga memahami makna sejati di balik setiap langkah yang kita ambil. Di tengah arus kehidupan yang serba cepat, penuh tekanan, dan tuntutan yang tak pernah henti, seringkali kita merasa terjebak dalam kebingungan dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Kita disibukkan oleh berbagai aktivitas, namun di dalam hati justru ada kekosongan yang sulit diisi. Pada saat-saat seperti inilah, banyak dari kita mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup ini? Bagaimana saya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak tergantung pada keadaan luar? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya sederhana, tetapi membutuhkan keberanian dan kesungguhan untuk mencarinya. Jawaban itu terletak pada satu hal yang sering diabaikan, bahkan dilupakan oleh banyak orang dalam perjalanan hidupnya, yaitu seni memahami diri sendiri. Memahami diri sendiri bukan sekedar mengetahui siapa kita di permukaan, bukan hanya sekadar mengenal nama, profesi, atau status sosial kita. Lebih dari itu, memahami diri berarti menggali lebih dalam, menyingkap isi hati, pikiran, dan jiwa kita dengan jujur dan penuh kesadaran. Ketika kita benar-benar mampu mengenal siapa diri kita sesungguhnya, termasuk kekuatan, kelemahan, ketakutan, dan harapan yang kita simpan dalam diam, kita membuka pintu menuju kedamaian batin yang sejati. Kedamaian yang tidak tergantung pada keadaan luar, tetapi lahir dari pemahaman yang kokoh dan penerimaan tanpa syarat terhadap diri sendiri. Pemahaman diri juga memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan yang datang, karena kita tahu dengan pasti apa yang kita inginkan dan bagaimana cara meraihnya tanpa kehilangan jati diri. Lebih jauh lagi, seni memahami diri menjadi pondasi utama dalam merancang sebuah kehidupan yang bermakna. Hidup yang tidak hanya sekadar lewat dari hari ke hari, tapi hidup yang penuh dengan tujuan, nilai, dan keutuhan. Dalam seri ini, kita akan mengupas langkah demi langkah bagaimana kita dapat menumbuhkan seni memahami diri, mengapa ia penting, dan bagaimana penerapannya bisa mengubah kehidupan kita secara fundamental. Saya mengajak Anda untuk menaruh perhatian penuh, membuka hati, dan bersama-sama menjalani perjalanan penting ini. Karena hanya dengan pemahaman diri yang mendalam, kita bisa mencapai ketenangan batin yang hakiki dan hidup yang benar-benar bermakna. Mari kita mulai. Memahami diri sendiri bukanlah sebuah konsep yang mudah dipahami atau diterapkan, terutama di dunia modern yang penuh dengan distraksi dan tuntutan tanpa henti. Namun, ia adalah fondasi yang paling kokoh bagi siapa saja yang ingin hidup dengan ketenangan dan makna sejati. Mengapa demikian? Karena tanpa pemahaman yang mendalam tentang siapa kita akan terus mengikuti arus tanpa arah yang jelas, terombang-ambing oleh pendapat orang lain, tren sesaat, dan tekanan dari luar yang berubah-ubah. Kita menjadi seperti kapal yang berlayar tanpa kompas, mudah terguncang oleh badai kehidupan. Pemahaman diri memberikan kita kompas batin yang membimbing setiap langkah dan keputusan. Ia adalah cahaya yang menuntun kita melalui kegelapan, kebingungan, dan ketidakpastian. Dengan mengenal diri sendiri, kita mampu mengenali apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang membuat kita bahagia, dan apa yang harus kita jauhi. Kita bisa membedakan mana suara hati yang tulus dan mana bisikan ego atau pengaruh negatif dari luar. Lebih dari itu, pemahaman diri adalah kunci untuk menerima diri secara utuh. Menerima tidak hanya bagian terbaik dan paling membanggakan, tetapi juga kelemahan, kekurangan, dan kegagalan yang pernah kita alami. Sikap menerima ini adalah jalan menuju ketenangan batin, karena ketika kita berhenti melawan diri sendiri, konflik internal pun mereda. Seni memahami diri juga memperkuat ketahanan mental kita. Dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup, orang yang sudah mengenal dirinya dengan baik tidak mudah goyah atau putus asa. Mereka tahu bahwa setiap situasi hanyalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Selain itu, pemahaman diri adalah landasan bagi hubungan yang sehat dengan orang lain. Ketika kita mengenal diri, kita menjadi lebih empati, mampu memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, serta mampu membangun komunikasi yang jujur dan terbuka. Singkatnya, memahami diri sendiri bukan hanya tentang mengenal identitas, tetapi juga tentang membangun fondasi untuk hidup yang seimbang, damai, dan bermakna.
Dalam seri ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana melatih seni ini, bagaimana memulai perjalanan memahami diri, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai ketenangan batin dan hidup yang penuh makna. Kesadaran diri adalah fondasi pertama dan paling penting dalam seni memahami diri sendiri. Tanpa kesadaran, segala usaha untuk mengenal diri akan menjadi samar dan tidak terarah. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengamati pikiran, perasaan, dan tindakan kita secara objektif, tanpa penghakiman atau bias yang menyesatkan. Pada dasarnya, kesadaran diri berarti kita mulai membuka mata batin untuk melihat apa yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Pola pikir yang seringkali otomatis, emosi yang tidak kita sadari, dan dorongan-dorongan bawah sadar yang menggerakkan perilaku kita. Mengapa kesadaran diri sangat penting? Karena hanya dengan menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri, kita dapat mengambil kendali atas hidup kita. Kita tidak lagi menjadi korban dari reaksi-reaksi spontan yang merugikan, tetapi menjadi pengendali yang bijak atas pikiran dan perasaan kita. Proses membangun kesadaran diri tidak terjadi dalam semalam. Ia membutuhkan latihan yang konsisten dan ketekunan yang tinggi. Salah satu metode paling efektif adalah dengan melatih diri untuk hadir di saat sekarang, mengenali setiap sensasi, pikiran, dan emosi tanpa langsung bereaksi. Contohnya, saat merasa marah, bukannya langsung meledak atau menekan perasaan itu, kita belajar mengamati apa yang terjadi. Apa yang memicu kemarahan? Bagaimana tubuh merespon? Apa pikiran yang muncul? Dengan cara ini kita mulai mengerti pola-pola yang selama ini mengendalikan kita tanpa sadar. Selain itu, kesadaran diri juga berarti mengenali nilai-nilai dan prinsip yang benar-benar kita pegang. Dalam kesibukan dan tekanan dunia luar, mudah sekali kita kehilangan jejak atas apa yang sebenarnya penting bagi kita. Kesadaran diri membantu kita menemukan dan memegang teguh nilai-nilai itu, agar setiap keputusan yang kita ambil selaras dengan hati nurani. Perjalanan membangun kesadaran diri bisa jadi penuh tantangan. Kita akan dihadapkan pada sisi gelap diri yang selama ini terpendam, ketakutan, rasa tidak aman, dan kelemahan yang mungkin tidak ingin kita akui. Namun, keberanian untuk melihat sisi itu dengan jujur adalah langkah terpenting menuju kedewasaan batin. Kesadaran diri juga membuka jalan untuk mengurangi pengaruh buruk dari pikiran negatif dan prasangka yang seringkali menjerat kita dalam lingkaran stres dan kecemasan. Dengan kesadaran yang terlatih, kita mampu memilih respons yang lebih bijak dan sehat dalam setiap situasi. Singkat kata, kesadaran diri adalah pondasi utama yang tidak boleh diabaikan dalam perjalanan memahami diri sendiri. Tanpanya, kita hanya akan berjalan dalam kegelapan tanpa arah yang jelas. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana refleksi dan introspeksi dapat menjadi alat ampuh untuk memperdalam pemahaman diri yang telah kita mulai dengan kesadaran ini. Setelah membangun kesadaran diri sebagai fondasi awal, langkah berikutnya dalam seni memahami diri adalah melalui refleksi dan introspeksi yang mendalam. Dua proses ini adalah alat utama untuk menggali lebih jauh ke dalam lapisan-lapisan jiwa yang sering tersembunyi oleh hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Refleksi adalah tindakan mengamati dan menilai kembali pengalaman, pikiran, dan perasaan yang telah kita alami. Sedangkan introspeksi adalah proses menyelami isi hati dan pikiran secara mendalam untuk memahami motif dan makna di balik setiap reaksi dan keputusan kita. Melalui refleksi dan introspeksi, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk berhenti sejenak dari aktivitas yang padat dan bising, lalu menengok ke dalam batin dengan penuh kesadaran. Ini bukan sekedar mengenang masa lalu, melainkan memaknai setiap pengalaman dengan ketulusan dan keberanian. Salah satu manfaat terbesar dari refleksi adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Baik pengalaman itu menyenangkan maupun menyakitkan, keduanya menjadi guru yang sangat berharga. Dengan refleksi, kita mampu melihat pola-pola berulang dalam perilaku dan pikiran yang mungkin selama ini menghambat pertumbuhan kita. Introspeksi, di sisi lain, memungkinkan kita untuk menggali motivasi terdalam di balik setiap tindakan. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya bereaksi seperti itu? Apa yang sebenarnya saya inginkan? Apa nilai yang saya junjung dalam situasi ini?
Proses ini menuntut kejujuran dan keberanian yang besar karena kita harus siap menghadapi sisi gelap diri yang seringkali kita sembunyikan, seperti ketakutan, kesalahan, atau bahkan kegagalan yang pernah kita alami. Namun, melalui keberanian inilah transformasi sejati bisa terjadi. Melakukan refleksi dan introspeksi secara rutin akan memperkaya pemahaman kita tentang diri sendiri, memperdalam kesadaran, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kita menjadi lebih bijak dalam memilih langkah yang selaras dengan tujuan dan nilai hidup kita. Beberapa metode praktis untuk menjalankan refleksi dan introspeksi meliputi menulis jurnal, meditasi, berdiskusi dengan orang terpercaya, atau sekadar menyendiri dalam keheningan untuk merenungkan perjalanan hidup. Namun yang paling penting adalah menjadikan refleksi dan introspeksi sebagai kebiasaan, bukan hanya aktivitas sesaat. Dengan membiasakan diri merenung secara teratur, kita memupuk kemampuan untuk selalu belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman, serta menjaga keseimbangan batin. Kesimpulannya, refleksi dan introspeksi adalah sarana penting yang memungkinkan kita menggali kedalaman jiwa dan memahami esensi diri yang sebenarnya. Proses ini membawa kita lebih dekat kepada ketenangan batin dan kehidupan yang penuh makna. Dalam bagian berikutnya, kita akan membahas peran penting dari penerimaan diri dalam perjalanan seni memahami diri sendiri, sebuah langkah yang tidak kalah krusial dalam mencapai keseimbangan batin. Setelah kita membahas kesadaran diri serta proses refleksi dan introspeksi, langkah berikutnya dalam seni memahami diri adalah penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan salah satu kunci utama yang mengantarkan kita pada keseimbangan batin yang sejati. Seringkali, manusia terjebak dalam siklus ketidakpuasan dan penolakan terhadap diri sendiri. Kita cenderung fokus pada kekurangan, kesalahan, dan kegagalan yang kita alami, sementara mengabaikan atau meremehkan potensi dan kelebihan yang kita miliki. Sikap seperti ini tidak hanya melemahkan semangat, tetapi juga menghambat proses pertumbuhan dan kebahagiaan. Penerimaan diri berarti mengakui dan menerima seluruh aspek diri kita, baik yang dianggap positif maupun negatif, tanpa rasa malu, penyesalan, atau perlawanan. Ini bukan berarti kita menyerah pada kelemahan atau kesalahan, melainkan menerima keberadaan mereka sebagai bagian alami dari perjalanan hidup dan proses pembelajaran. Dengan penerimaan diri, kita membebaskan diri dari beban kritik internal yang terus-menerus menghantui. Kita berhenti berperang melawan diri sendiri dan mulai membangun hubungan yang harmonis antara hati dan pikiran. Sikap ini menciptakan ruang bagi ketenangan batin, di mana kita dapat berdamai dengan masa lalu dan membuka diri untuk perubahan yang konstruktif. Penerimaan diri juga membuka peluang bagi pengembangan potensi sejati kita. Ketika kita berhenti menutupi kekurangan dengan topeng atau membandingkan diri dengan orang lain, kita dapat fokus pada pengembangan kekuatan dan bakat yang kita miliki. Hasilnya adalah rasa percaya diri yang kokoh dan motivasi untuk terus maju. Namun, penerimaan diri bukanlah proses yang mudah dan instan. Ia membutuhkan waktu, ketekunan, dan latihan terus-menerus. Salah satu cara untuk melatih penerimaan diri adalah dengan praktik belas kasih terhadap diri sendiri. Self-compassion. Ini adalah sikap lembut dan pengertian terhadap diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Layaknya kita memperlakukan sahabat dekat yang sedang terluka. Kita juga perlu memahami bahwa penerimaan diri tidak berarti pasif atau stagnan. Sebaliknya, ia merupakan fondasi yang kuat untuk perubahan positif. Dengan menerima diri apa adanya, kita memiliki pijakan yang lebih stabil untuk memperbaiki diri tanpa terjebak dalam rasa bersalah atau tekanan berlebihan. Singkatnya, penerimaan diri adalah jembatan penting yang menghubungkan kesadaran dan refleksi dengan keseimbangan batin yang hakiki. Ia membawa kita pada pemahaman bahwa menjadi manusia adalah sebuah proses yang utuh, dengan segala ketidaksempurnaan dan keindahannya. Dalam bagian berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana pengendalian emosi dapat menjadi alat penting untuk menjaga kestabilan batin dan memperkuat seni memahami diri. Emosi adalah kekuatan besar yang menggerakkan kehidupan manusia. Ia memberi warna, makna, dan intensitas pada setiap pengalaman yang kita jalani. Namun, tanpa pengendalian yang baik, emosi dapat menjadi bencana yang menghancurkan ketenangan dan keseimbangan batin kita.
Pengendalian emosi bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan yang muncul. Sebaliknya, ia adalah seni mengenali, menerima, dan mengarahkan emosi dengan bijak agar tidak menguasai atau merusak kehidupan kita. Ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya, ia tidak menjadi korban impuls atau reaksi spontan yang berlebihan. Ia dapat berpikir jernih dalam situasi sulit, mengambil keputusan yang tepat, dan bertindak dengan kesadaran penuh. Pengendalian emosi juga penting dalam menjaga hubungan antar manusia. Emosi yang tidak terkendali seringkali menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan jarak emosional. Sebaliknya, kemampuan mengelola emosi memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara efektif, menunjukkan empati, dan membangun ikatan yang sehat dengan orang lain. Cara melatih pengendalian emosi dapat dimulai dengan mengenali pemicu-pemicu yang menyebabkan reaksi emosional berlebihan. Ini memerlukan kesadaran diri yang kuat, karena seringkali kita tidak menyadari apa yang sebenarnya memicu kemarahan, kecemasan, atau kesedihan yang kita rasakan. Selain itu, teknik pernapasan dan meditasi mindfulness dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menenangkan pikiran dan menstabilkan emosi. Dengan latihan rutin, kita dapat mengembangkan kapasitas untuk tetap tenang dan fokus meski menghadapi tekanan atau situasi yang menegangkan. Mengelola emosi juga berarti memberi ruang bagi ekspresi perasaan secara sehat. Menyimpan emosi terlalu lama tanpa cara yang tepat dapat menimbulkan stres dan gangguan psikologis lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan cara-cara konstruktif dalam mengekspresikan emosi, seperti berbicara dengan orang terpercaya, menulis jurnal, atau beraktivitas fisik yang menenangkan. Kunci utama dari pengendalian emosi adalah keseimbangan antara mengenali dan menerima emosi, serta mampu mengarahkan energi emosional itu ke dalam tindakan yang positif dan bermanfaat. Ini adalah proses yang membutuhkan latihan, kesabaran, dan komitmen yang tinggi. Dalam konteks memahami diri, pengendalian emosi merupakan pilar keteguhan batin yang menjaga agar kita tidak terombang-ambing oleh gelombang perasaan yang tidak stabil, yang memperkuat pondasi yang telah kita bangun melalui kesadaran, refleksi, dan penerimaan diri. Kesimpulannya, kemampuan mengendalikan emosi bukan hanya soal kekuatan diri, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Ini adalah seni yang harus terus diasah agar kita dapat menjalani hidup dengan damai dan bermakna. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagaimana menetapkan tujuan hidup yang selaras dengan pemahaman diri, dapat memperkuat arah dan makna dalam kehidupan kita. Setelah memahami pentingnya pengendalian emosi sebagai pilar keteguhan batin, kini kita akan mengarahkan perhatian pada aspek yang tak kalah penting dalam seni memahami diri sendiri, yaitu menetapkan tujuan hidup yang selaras dengan nilai dan pemahaman diri kita. Menetapkan tujuan bukan sekadar menentukan apa yang ingin dicapai secara materi atau karier, tetapi lebih pada menemukan arah yang memberi makna dan kepuasan batin dalam perjalanan hidup kita. Tujuan hidup yang selaras dengan diri sendiri berperan sebagai kompas yang membimbing setiap langkah kita. Tanpa tujuan yang jelas dan bermakna, seseorang rentan merasa tersesat, kehilangan motivasi, dan mengalami kebingungan yang berujung pada ketidakpuasan. Oleh karena itu, menetapkan tujuan hidup dengan kesadaran diri adalah langkah esensial untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan memuaskan. Langkah pertama dalam menetapkan tujuan hidup adalah mengenali nilai-nilai inti yang kita anut, apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi kita. Nilai-nilai ini menjadi landasan dari setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Misalnya, seseorang yang mengutamakan integritas dan kejujuran dalam hidupnya akan menetapkan tujuan yang mencerminkan hal tersebut, seperti berkarir secara jujur atau membangun hubungan yang tulus. Selanjutnya, tujuan hidup harus realistis dan dapat dicapai, namun tetap menantang. Tujuan yang terlalu mudah justru tidak memberikan rasa pencapaian yang memotivasi, sedangkan tujuan yang terlalu tinggi tanpa perencanaan bisa menimbulkan frustrasi dan putus asa. Keseimbangan antara ambisi dan kemampuan nyata menjadi kunci agar tujuan hidup menjadi sumber semangat yang terus menggerakkan kita. Menetapkan tujuan juga melibatkan pembuatan rencana yang terstruktur. Rencana ini membantu memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah diatur dan dilaksanakan. Dengan demikian, kita dapat mengukur kemajuan secara berkala dan menyesuaikan arah bila diperlukan. Satu hal yang tak kalah penting adalah fleksibilitas dalam tujuan hidup.
Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan kita harus siap beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Kemampuan untuk merevisi tujuan tanpa kehilangan arah utama adalah tanda kedewasaan dan pemahaman diri yang baik. Selain itu, menjaga konsistensi dan disiplin dalam mengejar tujuan menjadi faktor penentu keberhasilan. Banyak orang memiliki tujuan yang baik, tetapi hanya sedikit yang mampu mempertahankan fokus dan usaha secara berkelanjutan. Disiplin dalam menjalankan rencana adalah wujud nyata dari komitmen terhadap diri sendiri. Ketika tujuan hidup selaras dengan pemahaman dan nilai diri, maka setiap pencapaian akan terasa lebih memuaskan dan bermakna. Kita tidak sekadar menjalani hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau tekanan sosial, melainkan karena kita telah menemukan alasan yang kuat dan autentik untuk melangkah maju. Secara psikologis, menetapkan tujuan yang sesuai dengan diri sendiri juga meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi kecemasan. Kita menjadi lebih tenang karena memiliki gambaran jelas tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Ini juga memperkuat ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan dan kegagalan. Dalam konteks spiritual, tujuan hidup yang bermakna memperdalam hubungan kita dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ia menjadi sarana untuk mengekspresikan potensi terbaik yang kita miliki dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Sebagai kesimpulan, menetapkan tujuan hidup yang selaras dengan diri sendiri bukan hanya sebuah tindakan strategis, melainkan sebuah seni yang membutuhkan refleksi mendalam, perencanaan matang, dan keberanian untuk berkomitmen. Dengan tujuan yang tepat, kita dapat menjalani hidup dengan penuh makna, fokus, dan ketenangan batin. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas tentang pentingnya membangun kebiasaan positif yang mendukung perjalanan pemahaman diri dan pencapaian tujuan hidup. Setelah kita membahas tentang pentingnya menetapkan tujuan hidup yang selaras dengan diri sendiri, kini saatnya kita mengarahkan perhatian pada aspek yang tak kalah penting, yakni membangun kebiasaan positif sebagai fondasi perubahan dan pertumbuhan diri. Kebiasaan merupakan pola perilaku yang secara otomatis kita lakukan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan kualitas hidup dan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Kebiasaan positif bukan sekadar rutinitas sehari-hari yang dilakukan tanpa pikir panjang, tetapi merupakan tindakan sadar yang berulang dengan konsistensi dan kesungguhan. Ia mencerminkan nilai-nilai dan tujuan yang telah kita tetapkan dalam proses pemahaman diri, sehingga setiap tindakan kecil yang kita lakukan secara berulang akan memperkuat fondasi untuk perubahan yang signifikan. Mengapa kebiasaan sangat penting? Karena perubahan besar dalam hidup jarang terjadi secara instan. Ia adalah hasil dari akumulasi tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten. Kebiasaan positif membantu kita menciptakan momentum yang stabil dan berkelanjutan dalam proses pengembangan diri. Sebaliknya, kebiasaan negatif akan menghambat kemajuan dan merusak keseimbangan batin yang telah kita bangun. Langkah awal dalam membangun kebiasaan positif adalah mengenali kebiasaan lama yang tidak produktif atau merugikan, kemudian menggantinya dengan perilaku yang lebih konstruktif. Proses ini membutuhkan kesadaran penuh dan kemauan kuat, karena pola lama seringkali sudah tertanam dalam pikiran bawah sadar dan sulit diubah tanpa usaha yang sungguh-sungguh. Salah satu strategi efektif adalah memulai dengan kebiasaan kecil yang mudah dilakukan namun berdampak positif. Misalnya, membiasakan diri untuk bangun pagi dengan waktu yang teratur, membaca beberapa halaman buku setiap hari, atau meluangkan waktu sejenak untuk meditasi dan refleksi diri. Kebiasaan kecil ini akan membangun kepercayaan diri dan memberikan rasa pencapaian yang memotivasi untuk terus berkembang. Selanjutnya, konsistensi adalah kunci utama. Tidak cukup hanya melakukan kebiasaan positif sesekali, tetapi harus diupayakan secara rutin dan disiplin. Meskipun terkadang terasa sulit atau membosankan, konsistensi akan membentuk pola yang secara otomatis menjadi bagian dari diri kita. Untuk mempertahankan konsistensi, penting pula untuk menetapkan pengingat atau membuat lingkungan yang mendukung kebiasaan baru tersebut. Misalnya, menempatkan buku yang ingin dibaca di tempat yang mudah dijangkau, atau menjadwalkan waktu khusus dalam sehari untuk aktivitas tertentu. Lingkungan yang kondusif akan memudahkan kita untuk mempertahankan kebiasaan positif. Selain itu, kita juga harus bersikap fleksibel dan realistis.
Ada kalanya kita menghadapi hambatan atau kegagalan dalam menjaga kebiasaan, namun jangan biarkan hal tersebut membuat kita menyerah. Evaluasi diri secara berkala dan lakukan penyesuaian bila diperlukan agar proses pembangunan kebiasaan tetap berjalan. Kebiasaan positif tidak hanya berdampak pada aspek pribadi, tetapi juga memengaruhi hubungan, sosial dan profesional. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan ketekunan yang terbentuk dari kebiasaan baik akan tercermin dalam interaksi dan pekerjaan kita, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Pada akhirnya, membangun kebiasaan positif adalah bagian integral dari seni memahami diri sendiri dan menjalani kehidupan yang bermakna. Dengan fondasi kebiasaan yang kuat, kita mampu menghadapi tantangan dengan lebih baik, menjaga keseimbangan batin, dan mencapai tujuan hidup yang telah kita tetapkan. Sebagai penutup bagian ini, ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jangan remehkan kekuatan kebiasaan, karena di sanalah letak kunci keberhasilan dan ketenangan batin sejati. Pada bagian berikutnya, kita akan mengupas lebih dalam tentang peran lingkungan dan dukungan sosial dalam proses memahami dan mengembangkan diri. Dalam perjalanan memahami diri sendiri dan mengembangkan potensi yang ada, tidak dapat kita pungkiri bahwa lingkungan sekitar dan dukungan sosial memiliki peran yang sangat krusial. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tumbuh dan berkembang dalam interaksi dengan orang lain serta dalam konteks lingkungannya. Oleh karena itu, memahami bagaimana lingkungan dan dukungan sosial memengaruhi proses ini sangat penting agar kita dapat memanfaatkannya secara optimal. Lingkungan yang kita pilih dan kita hadapi sehari-hari bukan hanya sekadar latar fisik atau tempat tinggal, melainkan juga mencakup suasana emosional, budaya, dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Lingkungan yang positif dan mendukung dapat mempercepat proses perubahan diri dan menumbuhkan semangat untuk terus maju. Sebaliknya, lingkungan yang negatif atau tidak kondusif bisa menjadi penghambat besar yang melemahkan motivasi dan memperlambat pertumbuhan pribadi. Misalnya, berada di antara orang-orang yang memiliki pola pikir maju, penuh inspirasi, dan bersemangat akan mendorong kita untuk ikut berkembang. Mereka dapat menjadi sumber motivasi, inspirasi, serta memberikan sudut pandang baru yang membantu kita memahami diri lebih dalam. Sebaliknya, jika kita dikelilingi oleh individu yang pesimis, kritis tanpa konstruktif, atau kurang menghargai pertumbuhan pribadi, maka proses perubahan kita bisa terhambat bahkan tergelincir ke arah yang tidak diinginkan. Selain lingkungan fisik, dukungan sosial dalam bentuk relasi interpersonal juga memiliki dampak yang besar. Dukungan ini bisa berupa keluarga, teman dekat, mentor, atau komunitas yang memahami dan menghargai perjalanan pengembangan diri kita. Mereka dapat memberikan dorongan moral saat kita menghadapi kesulitan, menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman, serta memberikan umpan balik yang jujur namun membangun. Penting pula untuk diingat bahwa dukungan sosial bukan berarti ketergantungan yang berlebihan. Setiap individu tetap harus memiliki kemandirian dan tanggung jawab atas proses pertumbuhan dirinya. Namun, memiliki sistem pendukung yang kuat akan memudahkan kita melewati masa-masa sulit dan menjaga agar kita tetap pada jalur yang benar. Memilih lingkungan dan membangun jaringan sosial yang positif adalah sebuah seni yang perlu kesadaran dan keberanian. Ini berarti kadang kita harus berani menghindar atau membatasi interaksi dengan pengaruh negatif, dan sebaliknya aktif mencari serta memperkuat hubungan dengan individu atau kelompok yang membawa dampak baik bagi diri kita. Kita juga dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dengan membiasakan diri untuk mengelilingi diri dengan hal-hal yang mendukung pertumbuhan, seperti buku inspiratif, ruang kerja yang nyaman, atau aktivitas yang memupuk kreativitas dan refleksi diri. Dalam konteks pemahaman diri, lingkungan dan dukungan sosial bukan hanya soal kondisi eksternal, tetapi juga berpengaruh pada kondisi internal kita. Lingkungan yang positif akan memperkuat rasa percaya diri, menumbuhkan rasa aman, dan mendorong keterbukaan untuk belajar dan berubah. Sebaliknya, lingkungan yang toksik dapat menimbulkan stres, keraguan diri, dan bahkan menghambat proses refleksi yang jujur. Oleh karena itu, secara sadar membangun dan memilih lingkungan serta dukungan sosial yang tepat adalah bagian penting dari seni memahami diri sendiri. Ini adalah langkah strategis yang perlu dijalankan dengan tekad dan perencanaan, agar perjalanan kita menuju ketenangan batin dan kehidupan
bermakna dapat berjalan lancar. Sebagai penutup bagian ini, ingatlah bahwa lingkungan dan dukungan sosial adalah cermin dan pondasi yang memengaruhi perjalanan diri kita. Pilihlah dengan bijak dan jaga hubungan yang mendukung pertumbuhan, agar kita dapat berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pada bagian berikutnya kita akan membahas tentang pentingnya refleksi diri secara rutin sebagai sarana memperdalam pemahaman diri dan memperbaiki kualitas hidup. Refleksi diri merupakan salah satu aspek yang sangat vital dalam proses memahami diri sendiri dan menjalani kehidupan yang bermakna. Kegiatan ini bukan sekadar aktivitas sesaat untuk melihat ke belakang, melainkan sebuah proses mendalam yang memungkinkan kita untuk mengevaluasi pengalaman, perasaan, serta pola pikir yang selama ini membentuk perilaku dan keputusan kita. Mengapa refleksi diri begitu penting? Karena tanpa kesadaran dan evaluasi yang rutin, kita akan cenderung terjebak dalam pola hidup yang sama, berulang kali melakukan kesalahan yang serupa, dan kehilangan arah dalam perjalanan pengembangan diri. Refleksi memungkinkan kita untuk menarik pelajaran dari setiap pengalaman, baik yang positif maupun negatif, sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat ke depan. Proses refleksi diri yang efektif membutuhkan kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Bahkan saat kenyataan tersebut tidak nyaman atau menyakitkan, kita harus mampu menyingkirkan ego dan prasangka yang menghalangi pandangan objektif terhadap diri sendiri. Ini adalah bentuk kedewasaan emosional yang akan memperkuat integritas dan keteguhan hati dalam menjalani proses perubahan. Salah satu cara untuk melakukan refleksi diri adalah dengan meluangkan waktu secara rutin, misalnya setiap akhir hari atau minggu, untuk merenungkan apa yang telah kita lakukan, keputusan apa yang diambil, dan bagaimana perasaan serta hasil dari tindakan tersebut. Menulis jurnal pribadi bisa menjadi alat yang sangat membantu dalam kegiatan ini, karena dengan mencatat pikiran dan perasaan, kita dapat melihat pola dan perkembangan diri dengan lebih jelas. Selain itu, refleksi diri juga harus melibatkan evaluasi terhadap tujuan hidup dan nilai-nilai yang kita anut. Apakah tindakan sehari-hari kita sudah selaras dengan tujuan yang ingin dicapai? Apakah nilai-nilai kita masih relevan dan memberikan makna? Jika tidak, refleksi memberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian sehingga perjalanan hidup menjadi lebih terarah dan bermakna. Refleksi diri juga mendorong kita untuk mengembangkan rasa syukur dan menerima diri apa adanya, termasuk kekurangan dan keterbatasan. Dengan demikian, kita membangun ketenangan batin yang sejati dan tidak mudah terguncang oleh kegagalan atau kritik. Ketenangan ini adalah modal penting untuk melanjutkan pertumbuhan pribadi secara sehat dan berkelanjutan. Di sisi lain, refleksi diri juga membuka ruang bagi kita untuk menetapkan prioritas baru, memperbaiki strategi hidup, dan menemukan cara-cara inovatif dalam menghadapi tantangan. Ini menjadikan refleksi sebagai alat penting dalam peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Namun penting juga diingat bahwa refleksi bukanlah sekadar introspeksi pasif. Setelah memahami apa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan, kita harus mengambil tindakan nyata untuk mengimplementasikan perubahan tersebut. Tanpa tindakan, refleksi akan kehilangan makna dan manfaatnya. Oleh sebab itu, refleksi diri yang dilakukan secara rutin dan disiplin menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun kesadaran diri yang lebih dalam, memperkuat karakter, dan membuka jalan bagi kehidupan yang lebih bermakna dan tenang. Sebagai penutup bagian ini, marilah kita jadikan refleksi diri sebagai kebiasaan yang tidak sekedar dilakukan saat ada masalah, tetapi sebagai praktik hidup yang berkelanjutan. Dengan demikian, kita tidak hanya memahami diri lebih baik, tetapi juga menjadi pribadi yang lebih bijak dan tangguh dalam menghadapi segala dinamika kehidupan. Pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas tentang bagaimana menerapkan seluruh elemen seni memahami diri ini dalam kehidupan sehari-hari, agar benar-benar membawa perubahan positif dan ketenangan batin yang hakiki. Setelah kita mengupas berbagai aspek penting dalam seni memahami diri sendiri, mulai dari menetapkan tujuan hidup, mengenali emosi, membangun kebiasaan positif, memilih lingkungan yang mendukung, hingga refleksi diri secara rutin, kini saatnya kita membahas bagaimana menerapkan seluruh elemen tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa implementasi yang konsisten, semua pengetahuan dan kesadaran ini
hanya akan menjadi teori kosong tanpa makna. Menerapkan seni memahami diri adalah sebuah komitmen yang memerlukan kesadaran penuh, disiplin, dan kesabaran. Ini bukan proses yang instan atau mudah, melainkan perjalanan panjang yang menuntut konsistensi dan keberanian untuk terus belajar dari pengalaman, termasuk dari kegagalan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Langkah pertama dalam penerapan adalah menjadikan pemahaman diri sebagai landasan utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil. Sebelum bertindak, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan nilai dan tujuan hidup yang telah saya tetapkan? Apakah tindakan ini akan membawa saya lebih dekat pada ketenangan batin dan kehidupan yang bermakna? Dengan cara ini kita dapat menghindari tindakan impulsif yang hanya akan menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Selanjutnya, praktikkan kejujuran pada diri sendiri dalam setiap momen. Jangan menutupi perasaan, keinginan, maupun kegagalan yang dialami. Dengan jujur mengenali apa yang terjadi dalam diri, kita membuka pintu untuk perbaikan dan pertumbuhan. Hal ini juga menciptakan rasa penerimaan terhadap diri sendiri, yang menjadi kunci utama ketenangan batin. Selain itu, teruslah berkomitmen untuk membangun dan memelihara kebiasaan positif yang telah kita identifikasi sebelumnya. Kebiasaan ini adalah fondasi yang memperkuat perubahan dan memastikan bahwa setiap hari kita melangkah maju, meskipun terkadang terasa lambat atau penuh tantangan. Lingkungan dan dukungan sosial juga harus dipertahankan dan dipilih dengan cermat. Jaga jarak dengan pengaruh negatif dan aktif, carilah komunitas atau individu yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan Anda. Ingatlah bahwa kita adalah cerminan dari lingkungan yang kita pilih, sehingga kualitas lingkungan sangat berperan dalam menjaga kestabilan dan kemajuan diri. Jangan lupa untuk menjadikan refleksi diri sebagai ritual rutin yang tak tergantikan. Jadikan momen ini sebagai waktu khusus untuk mengevaluasi perjalanan hari atau minggu, belajar dari pengalaman, dan merancang langkah selanjutnya. Dengan begitu, proses pengembangan diri menjadi dinamis dan selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah. Penting pula untuk mengingat bahwa seni memahami diri tidak berarti kita harus menjadi sempurna atau bebas dari kesalahan. Sebaliknya, ini adalah proses belajar menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan dan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Ketidaksempurnaan dan kesalahan adalah guru yang sangat berharga dalam perjalanan ini. Dalam menghadapi berbagai tekanan dan dinamika kehidupan sehari-hari, tetaplah berpegang pada prinsip-prinsip ini sebagai panduan moral dan spiritual. Ketika menghadapi konflik, stres, atau keputusan sulit, gunakan pemahaman diri sebagai kompas yang membantu menavigasi keadaan dengan kepala dingin dan hati yang tenang. Akhirnya, ketenangan batin dan kehidupan bermakna yang kita cita-citakan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan hasil dari harmoni dan keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang kita bangun melalui seni memahami diri ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, kita akan mampu menghadapi hidup dengan sikap yang lebih bijaksana, tabah, dan penuh rasa syukur. Sebagai penutup dari seri ini, marilah kita jadikan seni memahami diri bukan hanya sebagai konsep atau teori, tetapi sebagai cara hidup yang nyata dan praktis. Dengan begitu, kita tidak hanya mencapai perubahan positif dan ketenangan batin, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitar kita dan lingkungan yang kita tinggali. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian pembahasan ini di channel Arif Arsya. Semoga setiap bagian dapat memberikan manfaat dan inspirasi dalam perjalanan hidup Anda. Sampai jumpa di konten berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik dan bermanfaat.